Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat milenial yang dirahmati Allah, ada seorang yang merasa bimbang ingin bertaubat karena merasa dirinya telah berlumuran dosa, merasa dirinya telah banyak dosa, telah banyak melakukan dosa, penuh dengan dosa hidupnya. Akhirnya ketika dia ingin bertaubat, dia bimbang, kira-kira ketika aku bertaubat, taubatku diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika aku bertaubat, apakah Allah mengampuni semua dosa-dosaku yang sebegitu banyaknya? Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita yang mungkin ada hikmahnya sekaligus menjadi jawaban atas kebimbangan orang-orang yang seperti ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Al-Imam Nawawi, di dalam kitab ini ada sebuah riwayat Rasulullah pernah bercerita yang diriwayatkan dari Abi Sa'id bin Abdul Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bercerita, sahabat-sahabatku, kana fi man kana qablakum rajulun, ada seorang laki-laki dulu sebelum kamu, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh nyawa seseorang sebanyak 99 nafas, 99 jiwa, 99 nyawa yang telah dia bunuh oleh laki-laki itu. Kemudian fasala an alami ahli, kemungkinan laki-laki ini mendapat hidayah, ingin bertaubat. Tanya kepada orang-orang, siapa yang bisa ngasih solusi, yang bisa mencarikan jalan bagiku untuk bertaubat? Siapa yang bisa menuntun aku untuk bertaubat? Tanya siapa yang paling alim di penduduk bumi ini. Fadulla ala rahibin fa'atahu. Kemudian ada seseorang temannya berkata, di sana ada seorang pendeta, dia pintar, mungkin dia bisa ngasih jalan untuk taubat, ngasih solusi untuk bertaubat. Fatahu, kemudian laki-laki itu didampingi oleh temannya itu mendatangi rohib atau pendeta itu. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Temannya dari laki-laki itu berkata pada pendeta itu, wahai pendeta, wahai rohib, ini temanku sudah membunuh jiwa seorang sebanyak 99 nyawa. Kira-kira kalau temanku ini bertaubat, diterima atau tidak taubatnya? Fahallahu min taubah, kira-kira diterima atau tidak taubatnya? Faqala la, katanya pendeta itu, wah, ya enggak akan diterima karena sudah terlanjur banyak dosanya, sudah berlumuran dosa, sudah terlalu banyak dosanya, sudah terlalu penuh dosanya, 99 nyawa, dosanya banyak. Tidak akan diterima oleh Allah dosanya, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian faqatalahu fakammala bihi mi'atan, langsung rohib atau pendeta itu oleh laki-laki tadi dibunuh, dipenggal. Akhirnya digenapkan, disempurnakan. Dia telah membunuh nyawa sebanyak 100. Yang awalnya 99, karena ini telah tidak bisa memberi solusi kepada laki-laki itu, akhirnya dibunuh sekalian. Akhirnya genap yang telah dibunuh 100 orang.
Tsumma sa'al an alim kemudian tanya lagi, siapa yang lebih alim di penduduk bumi ini? Siapa yang bisa ngasih solusi untuk bertaubat agar taubatku diterima? Fadula ar-rajulin alim, kemudian ada yang berkata lagi, ayo di sana, ikut aku, di sana ada seorang laki-laki yang alim, seorang laki-laki yang ahli ilmu. Mungkin dia bisa memberi solusi, menjadi jalan untuk bisa diterima taubatnya. Faqala, kemudian didatangi orang alim itu, faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Kemudian bertanya kepada orang alim itu, "Hai orang alim, apakah temanku ini bisa diterima taubatnya? Dia telah membunuh 100 nyawa manusia. Kira-kira ketika taubat diterima taubatnya oleh Allah ataukah tidak?" Apa kata orang alim itu? Faqala na'am, pasti akan diterima taubatnya oleh Allah jika benar-benar mau bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yahulu baina taubah, siapa yang bisa membimbing aku untuk bertaubat? Wahai orang alim, kalau gitu saya ingin bertaubat sungguhan. Siapa kira-kira yang bisa membimbingku, mendidikku untuk bertaubat agar diterima taubatku? Apa kata orang alim itu? Intaliq ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke sebuah desa ini, penduduk desa ini. Kamu di situ nanti. Kamu di situ bertaubat, beribadah di situ. Karena apa? Fa inna biha unasun ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum. Karena di sebuah desa itu banyak orang-orang yang menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Maka ibadahlah menyembah Allah di desanya, bertaubat di desanya, beribadah di desa itu. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan pernah kembali lagi ke desa tempatmu tinggal, karena desamu itu termasuk desa yang rusak, banyak penghuninya yang rusak. Jangan kembali lagi. Fantalaqa hatta idza nasafa tariqa fa'atahu al-maut. Kemudian sudah berangkat, merasa senang karena sudah ada yang memberi jalan untuk bertaubat. Akhirnya mendatangi tempat desa yang diberitahukan itu. Ketika nyampe di pertengahan jalan, ternyata datang malaikat maut menghampiri laki-laki ini lalu mencabut nyawanya. Setelah nyawanya dicabut, setelah dia meninggal, fakhtasamat fil malaik rahmah wal malaik adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab sama-sama turun dan berkelahi, berdebat, tukaran, rebutan mendapat bagian dari laki-laki ini. Yang malaikat rahmat ingin menjadi bagiannya, malaikat adab juga ingin menjadi bagiannya. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ila Allah taala. Katanya malaikat rahmat, ini laki-laki ini sudah datang mau bertaubat. Ini jalan mau bertaubat, menuju taubat, diterima taubatnya yang di hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagianku. Dia tidak disiksa. Qalat malaikatul adab, katanya malaikat adab, innahu lam ya'mal khair qattun. Dia belum sempat melakukan kebaikan sedikit pun. Berarti dia berhak, aku berhak atasnya. Berarti aku berhak atas laki-laki ini. Aku siksa laki-laki ini. Bagian malaikat azab katanya. Karena belum sempat untuk melakukan kebaikan sekecil pun. Fatahum malakun fi surati adamihin faj'alahu bainahum. Kemudian turun lagi malaikat, datang lagi malaikat yang menyerupai anak Adam, yang menyerupai manusia. Dia datang sebagai hakim, menjadi penengah dari kedua malaikat, yaitu malaikat adab dan malaikat rahmah. Faj'al bain wa qala kisu ma bainal ardina fa ila ayyatihi kana adana lahu fawalahu. Katanya malaikat penengah atau hakim ini, sekarang saya jadi hakim, sekarang coba diukur dari tempat dia meninggalnya, kira-kira lebih dekat mana
tempat dia meninggal dengan tempat tinggal sebelumnya, atau lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Lebih dekat mana di antara tempat tinggal awalnya, tempat tinggal sebelumnya dengan tempat tinggal yang dia tuju? Diukur. Hanya diukur kok sama, diukur lagi. Faqasu fawajadu adana ila radhi allati arada. Ternyata ketika diukur lagi, ternyata selisih sedikit lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Jaraknya lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Faqabatul malaikat rahmah, maka yang dimenangkan adalah malaikat rahmat. Ini berhak atasmu wahai malaikat rahmat, ini bagianmu. Malaikat adab kalah karena lebih dekat ke tempat dia tinggal dari tempat dia meninggalnya, itu lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Jadi yang dimenangkan malaikat rahmat. Ada yang mengatakan hanya selisih sejengkal jarak dekatnya itu dengan tempat yang dia tuju, dengan selisih dengan tempat dia tinggal sebelumnya, hanya selisih 1 jengkal. Ini sungguh, padahal dia masih belum sempat melakukan kebaikan apapun, hanya di hatinya dia benar-benar ingin taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah sekaligus mungkin menjadi jawaban. Jadi kebimbangan seorang yang sudah berlumuran dosa, penuh dengan dosa, kebanyakan dosa, ini Allah tidak menutup pintu taubat, karena Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Allah dan yang Maha mengampuni. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk sering berdoa, Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, maghfirah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Maka mungkin maghfirahnya Allah, ampun Allah lebih luas daripada dosa-dosa seluruh makhluknya, dosa-dosa seluruh manusia. Rahmatuk arja indana, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amal baikku. Ini juga menunjukkan bahwasanya maghfirahnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Tidak menutup kemungkinan Allah menerima taubat jika benar-benar kita ingin taubat. Dan syaratnya taubat itu bisa terima ada 3. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Yang pertama, syaratnya taubat itu bisa diterima adalah ayyukli 'anil maksiyah. Berhenti melakukan maksiat. Kalau sudah ingin taubat, sudah hentikan sudah maksiat itu. Wasani ayyandama 'ala fi'liha. Yang kedua, harus merasa menyesal atas perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Saya sudah melakukan maksiat, saya menyesal sekarang. Seperti itu. Yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abadan. Punya azam, punya niatan untuk tidak melakukan yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Atau punya azam, punya keyakinan, niatan untuk tidak melakukan lagi maksiat-maksiat atau dosa-dosa itu. Dari ketiga-tiganya ini menjadi syarat diterima taubat. Kalau ketiga-tiganya atau salah satunya saja ini tidak dilaksanakan, maka niscaya taubatnya pun tidak akan diterima. Taubatnya pun tidak sempurna, karena ini menjadi syarat diterimanya taubat, sempurnanya taubat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ini sedikit cerita dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, jadi hikmah, jadi ibrah bagi kita yang masih bimbang untuk bertaubat karena sudah berlumuran dosa. Jangan takut tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kalau kita benar-benar niat untuk bertaubat yang sesungguhnya, pasti Allah akan menerima taubat kita. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar. Tidak usah bimbang sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.